Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini guys, saya akan coba berbagi tentang soal-soal dan informasi tentang jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Materinya adalah materi matematika, materi UP ya. Berarti UP di bidang untuk matematika kali ini. Di sini saya sudah menjabarkan tentang pengumuman seleksi, pendaftaran, seleksi administrasi yang bisa kalian baca sendiri nanti. Jangan lupa di tanggal tersebut ya, kalian sudah harus bisa jangan lupa dikonsenkan di tanggal tersebut. Semoga dengan menonton video dan tayangan ini, cita-cita kalian untuk menjadi ASN atau pejuang P3K terkabul. Oke, ini salah satu video dari permintaan rekan saya, pejuang P3K juga, pejuang ASN, seperti saya dulu, pejuang ASN juga, saya juga sama. Ini adalah bentuk berbagi, saling berbagi, oke? Saling berbagi dan menginspirasi. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu pembahasan soalnya. Ini merupakan soal UP. ID soalnya pun juga sudah ada di sana, tapi yang saya bahas dari soal 1 sampai dengan 240 hanya beberapa soal yang saya bahas. Karena kalau saya lihat dan saya perhatikan pembahasan soal dari yang sudah saya lakukan, ternyata beberapa soal memiliki cara yang sama. Jadi soal yang saya berikan atau yang saya jabarkan di sini adalah soal yang memang memiliki kompetensi yang jauh lebih tinggi daripada soal yang lainnya. Kemudian soal yang lainnya bisa kalian kerjakan. Nah, itu sebagai bentuk latihannya. Oke. Yang pertama adalah mengenai tentang bilangan kromatik. Nah, ini bilangan kromatik hampir jarang ya. Beberapa sekolah tidak pernah mengajarkan ini. Jadi ini memang diajarkan ketika kita kuliah, itu pun masuk ke jurusan matematika biasanya. Bilangan kromatik suatu graf di mana minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai titik-titik graf tersebut sehingga tidak ada dua titik yang berhubungan atau langsung menerima warna yang sama. Jadi bagaimana caranya? Jadi gambarnya sudah saya perbesar. Dari gambar yang ini saya perbesar untuk agar lebih mudah memperhatikan. Yang pertama, misalkan kita ambil yang cari jalan, sebenarnya di bilangan kromatik itu adalah cari jalan terpendek untuk mewarnai, tapi tidak boleh warna yang sama, intinya seperti itu. Saya misalkan ambil contoh, misalkan saya bagian tengahnya ini, saya ambil bagian tengah yang paling gampang, center. Nah, ini di sini 1. Maka yang lainnya akan saya gunakan warna berbeda. Misalkan saya menggunakan oranye, berarti ini adalah warna kedua, dan ini warna kedua. Nah, demikian gitu ya. Nah, dari ini, misalkan saya dari warna yang kedua ini, nanti saya mau jadi warna ketiga. Nah, ini jadi kita sudah ngambil 3 warna nih. Dan usahakan 3 warna ini sudah paling kecil ya, misalkan gitu. Tapi tanpa ini lagi ya. Misalkan ini warnanya warna ketiga. Nah, berarti warna yang lainnya bagaimana? Mau sisi yang lain gimana? Kita ambil contoh. Saya sudah menggunakan warna ini, warna 3 ini. Berarti untuk warna yang di sini bagaimana? Kita lihat. Ini sudah warna ketiga. Kemudian lihat di sini. Ternyata di sini sudah ada warna kedua nih. Nah, di sini ya. Nggak mungkin kita tulis warna langsung keempat dulu. Nah, kita bisa dari warna yang lain, dari 3 warna itu kita maksimalkan dulu. Maka saya bisa menggunakan warna pertama. Nah, ini kan berarti tidak warna yang sama kan? Nah, ini. Oke. Kayak begini maksudnya. Dan ini juga untuk warna yang lain. Misalkan saya mau warnain yang atas sini. Ternyata ini saya sudah warnain 1. Kemudian yang ada di sini sudah ada warna 2. Berarti saya bisa menggunakan warna ketiga. Nah, itu masih sifatnya saya maksimalkan. Berarti ini bisa saya gunakan warna ketiga. Gitu ya. Nah, kemudian untuk warna yang ini. Nah, ini saya sudah menggunakan warna ketiga dan ini sudah ada warna kedua. Berarti saya bisa menggunakan warna persama. Nah, kan berarti masih bisa dimaksimalkan warnanya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Di sini saya sudah menggunakan warna 1 dan di sini sudah ada warna 2. Berarti saya bisa menggunakan warna 3. Jadi masih bisa dipakai warna ketiganya tanpa harus menambah warna yang lain dulu. Gitu ya, paham ya? Nah, saya menggunakan warna ketiga dan di sini sudah warna ketiga, di sini sudah warna kedua. Berarti warna pertama masih bisa kita gunakan. Nah, ini berarti sudah oke, saya gunakan warna pertama. Nah, ternyata setelah saya tulis semua, sudah tidak ada lagi titik-titik hitam ini atau nokta hitam ini.
yang tidak diwarnai. Nah, jadi warna yang kita simpulkan ada berapa warna? Ternyata yang kita gunakan cuma 3 warna. Berarti dengan demikian bilangan kromatik dari warna yang kita temukan tadi adalah hanya 3. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya? Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, pada gambar di bawah, nah ini gambarnya, ABCD adalah sebuah trapesium. Nah, dengan AB adalah 6, nah AB sudah 6, CD adalah 4, CD 4 sudah, sudut ABC 60 derajat, dan BC 5 berarti B ke C 5, ternyata 3 tambah 2 ini sudah ada. Dan jika EF sejajar dengan AB, berarti ini sejajar. EF sama ini, berarti sejajar. Nah, berarti otomatis atasnya pun juga sejajar, logikanya gitu ya. BF-nya sudah ada, BU udah ada yang disebutkan. Maka luas segitiga AFE, berarti segitiga yang diarsir nih. Berarti berapa luasnya gitu ya. Nah, kalau begini bagaimana cara mengerjakannya? Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah ya, kita bisa di sini kan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan. Yang diminta kesebangunan, sebenarnya nggak harus menggunakan kesebangunan lah kalian mengerjakan seperti ini. Berarti ini saya bikin, kalau mau minta kesebangunan ya kita bikin sebangunan lah. Kita buat ya sejajar dengan, jadi ini nanti kita namain F udah ada, sama CDF G yang belum ada. Berarti nanti AD itu sejajar dengan CG gitu ya, sejajar dengan CG. Kita gunakan warna yang berbeda, misalkan warna hijau. Nah, ini dia. Nah, berarti ini jelas nih, kalau ini 4 panjangnya, maka di sini juga 4, maka di sini juga 4 ya, yang kan karena sejajar tadi. Jadi garis yang ini nanti sejajar dengan garis ini. Nah, AD sejajar dengan GC. Oke, berarti 4. Kalau ini sudah 4, maka di sini panjangnya adalah 2 cm. Nah, ini kan belum tahu, kita kasih nama adalah X lah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kita punya perbandingan nih. Dengan kesebangunan, berdasarkan kesebangunan, ini E, G, F, H. Ini berarti H lah, titik H. Berarti yang X ini, nah X itu per 2 cm. Nah, ini sama dengan nanti panjang CF 2 per total ya, 2 tambah 3 ya. Nah, kan panjang total seluruhnya. Berarti kita dapatkan dikali silang saja, berarti X nya nanti adalah 4 per 5. 4 per 5 itu ya 0,8 lah, 0,8 cm. Berarti 0,8 cm. Sehingga kita tahu panjang E ke F itu adalah 4 ditambah 0,8. Nah, berarti dapat 4,8 cm. Nah, gitu ya. Berarti ini kita udah dapat nih panjangnya. Dah. Kalau kita sudah dapat sedemikian, maka untuk menentukan berikutnya adalah bagaimana. Nah, ini masalahnya di situ. Jadi kita harus mencari solusinya. Nah, kalau sudah kita dapat demikian, maka kita bisa menentukan langkah berikutnya apa. Nah, gitu langkah berikutnya. Kita gunakan warna yang berbeda lagi. Kita pakai warna biru lah. Nah, kita sudah dapat panjang dia nih. Nah, untuk mendapatkan yang lainnya, nah kita bisa menggunakan luas. Nah, luas. Jadi luas trapesium besar dikurang luas trapesium kecil dikurang luas segitiga, maka dapat luas segitiga AEF ya. Nah, gitu. Itu juga bisa kalian lakukan. Nah, kalau misalkan demikian, berarti kita bisa cari tahu tingginya dulu. Nah, untuk mencari tahu tinggi, nah ini tinggi, berarti kita gambarkan tingginya. Oke, ini tarik garis panjang yang ini. Nah ini tingginya nih. Nah, tinggi nih. Ini tinggi ya, nih siku-siku. Nah, tinggi yang ini yang saya bilang ini dari sini, dari titik HF nih, HF ke titik dengan BG. Nah, ini kan sama saja kalau saya seandainya menggambarkan segitiga begini untuk dapat tinggi saja ya. Untuk dapat ilustrasi tingginya. Nah, ini panjangnya. Berarti kita bisa menggunakan segitiga kecil ini. Nah, dari segitiga kecil ini kita dapat, nah, ini saya gambar ulang segitiganya. Ini 60 derajat ya. Ini mana ini 3 cm. Nah, kita kan dapat tingginya. Nah, dengan rumus sinus aja kita tahu kan. Berarti kan kayak sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu sama dengan kan kalau kita hitungnya itu adalah depan dibagi dengan miring. Nah, berarti ini kan depannya.
Berarti ini miringnya gitu ya, demi depan dibagi miring. Berarti T dibagi dengan 3 cm. Nah, berarti ini tinggal kali silang saja berarti kan. Berarti untuk dapetin T adalah sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Berarti dapatnya kita 3/2 akar 3 cm. Nah, ini dapat tingginya. Berarti tinggi yang dari sini. Padahal kita ini adalah kita sudah dapat tinggi yang ini. Berarti kita gunakan segi trapesium yang kecil saya juga nggak masalah ya. Trapesium yang sedang lah, trapesium A, B, F, E lah. Maka kita bisa dapat luas yang ini ya. Berarti untuk mendapatkan luas dari AEF itu kita bisa menggunakan luas dari trapesium. Nah, trapesium apa ini? ABFE ya. ABFE dikurangin dengan luas segitiga ABF. Nah, gini bisa nih pakai cara ini juga. Jadi nggak harus pakai segitiga yang selara keseluruhan juga nggak masalah. Nah, ini salah satu penyelesaiannya. Berarti kalau misalkan dengan menggunakan ini kita bisa dapat ingat ya, luas trapesium kan sisi sejajar berarti 4,8. Nah, ini kan 4,8 ditambah dengan 6 ya, bawahnya 6, kemudian dibagi 2 dikali dengan tingginya. Tingginya tadi kita dapat adalah 3/2 akar 3. Nanti dikurangin dengan luas segitiga berarti kan setengah kali alas. Nah, alasnya kan 6 nih. 6 ya, 6 cm dikali dengan tingginya tadi kita sudah dapat tingginya. Tingginya adalah 3/2 akar 3. Nah, ini oke. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita bisa kan ini sama-sama punya 3. Jadi yang sama saja kita kumpulkan lah. Kita kumpulkan dan cara menghitung biar cepatnya lah. Kita kumpulkan sama-sama. Nah, ini sama. Ini sama ya. Dan di sebelah kan juga sama. Nah, ini sama nih. Berarti yang sama itu adalah 3/4 ya kalau saya jadikan 1 akar 3. Maka sisanya adalah 4,8 ditambah 6. Berarti ini kan 10,8. Nah, kan karena tandanya dikurang. Nah, ini dikurang. Kan dikurangi kurang berapa? Kurang 6 ya. Karena yang lainnya sudah ada. Kurang 6. Nah, begini. Berarti kita dapat 3/4 akar 3 dikali dengan 10. 10 dikurang 6 aja 4. Berarti 4,8 ini. 4,8 kalau saya coret, nah dapatnya nanti adalah 1,2. Nah, 1,2 itu sama saja 3 kali 1,2 berarti kan 3,6. Nah, 3,6 akar 3. Nah, ini jawabannya berarti cm pangkat 2. Nah, kalau dilihat tidak ada jawabannya padahal ada. Ini kalau 3,6 itu kalau kita buat pecahan kan 36/10 ya. Nah, ini. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, kita sama-sama bagi 2, dapatnya 18/5 akar 3 cm persegi. Nah, ini. Jadi kita sudah dapat jawabannya adalah yang D, pilihan jawabannya. Ini salah satu bentuk simpel untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, jadi yang satu berdasarkan kesebangunan. Nah, kemudian kita menggunakan sistematika luas. Lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya diketahui balok. Nah, ini balok ya. Nah, jadi jangan dianggap kubus, kita balok ya. AB-nya adalah 6. Nah, ini AB-nya adalah 6. Kemudian AD sama dengan AE. Berarti AD sama dengan AE. Nah, oke, berarti ini berapa ini? 4. Nah, ini 4 cm. Kemudian di sini juga 4 cm. Kemudian seperti pada gambar sudah, jika titik P, nah titik P-nya ada di mana? Titik P-nya ada di AB berarti yang ini titik P. AP sama PB, berarti PB lebih panjang mas, sekitar sinilah. Berarti ini P. Nah, gitu. Jadi AP perbandingannya 1/2. Berarti ini kan 1/2 itu berarti kan 3. 6 dibagi 3. Ingat 1 tambah 2 3. Ini 3. Berarti kalau 6 dibagi 3, maka nanti dapatnya adalah 2. Berarti masing-masing punya 2. Berarti ini 1 kali 2 2, 2 kali 2 berarti 4. Berarti ini 2 cm dan 4 cm. Hitungannya seperti itu ya. Jadi perbandingannya 1/2. Kemudian yang ditanya maka jarak titik H ke PC. Titik H ke PC. Nah, PC kita gambar dulu. Nah, ini PC. Kemudian ini H. Berarti ini segitiganya nih. Kita dapat segitiganya adalah segitiga H PC. Nah, oke. Nah, berarti yang diminta dalam soal, sebenarnya dalam soal itu yang diminta itu adalah jarak terdekatnya. Nah, jarak terdekat itu ketika
dia siku-siku. Nah, ini siku-siku kita nggak tahu sih. Nah, seperti inilah intinya kayak gitu. Oke, nah kita sudah dapat sebenarnya gambarnya, ilustrasi gambarnya kita sudah mendapatkan demikian. Maka langkah berikutnya adalah kita menentukan masing-masing dari nilainya. Jadi kayak misalkan kita punya segitiganya. Nah, ini segitiganya. Kita buat segitiganya. Oke, segitiganya. Nah, kemudian yang ditanya adalah yang ini. Nah, ini adalah H, kemudian ini adalah P, kemudian ini adalah C. Nah, seperti inilah P ya. Nah, kita tahu dari H ke C. Nah, H ke C itu maka kita menggunakan segitiganya adalah yang ini. Nah, ini berarti 6 cm dengan 4 cm. Nah, berarti Pitagorasnya dari 6 sama 4. Karena yang ditanya adalah sisi miring, berarti untuk mendapatkan yang ini cukup gampang ya. Berarti tinggal 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat, kemudian kita akar. Nah, ini berarti kan 36 tambah 16, maka kita dapatkan akar 52. Nah, 52. Kalau mau disederhanakan berarti kan akar 4 dikali akar 13 ya. Nah, 13 kan kali 4 52. Berarti 2 akar 13. Nah, ini kalau mau disederhanakan. Kemudian langkah berikutnya adalah yang P ke C. P ke C ini adalah 4, kemudian di sini 4. Nah, 4 cm. Ini 4, ini 4 cm. Ini segitiga siku-siku juga di B. Nah, segitiga siku-siku di B karena angkanya sama, berarti tinggal dikasih akar 2 saja. Berarti 4 akar 2 cm. Nah, gitu aja paling gampangnya, cara tergampangnya kayak gitu ya. Jadi bisa kalian permudah seperti itu. Nah, untuk mendapatkan PC. Nah, untuk mendapatkan PC, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita cari dulu panjang jarak H ke A dulu. Nah, ini H ke A. H ke A kita dapat adalah di sini 4. Nah, ini panjangnya sama kan, ini 4 cm ya. Ini 4 cm, ini 4 cm. Berarti yang di sini kita dapat 4 akar 2 cm. Bisa ya? Kemudian H ke A dengan A ke P ini siku-siku. Nah, ini siku-siku di sini. Oke, maka bisa kita cari tahu di sini adalah di sisi miring ya. Berarti HP-nya adalah sisi miring, otomatis berarti 4 akar 2 dikuadratkan nanti ditambah dengan 2 dikuadratkan kemudian diakar ya. Nah, oke. Berarti ini kan 16 dikali dengan 2 berarti 32. Berarti 32 ditambah dengan 4. Nah, 2,24 ya. Berarti jadi 36 nih. Akar 36 kan berapa jawabannya? Jawabannya 6. Jadi panjang H ke P itu adalah 6 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah yang H ke sini. Nah, ini kan kita nggak tahu. Misalkan namanya adalah Q lah. Kan udah ada P. Berarti ini Q. Nah, berarti H ke Q berapa panjangnya. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan angkanya dan sebagainya. Oke, nanti kita cari panjangnya H ke Q. Berarti bagaimana? Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama caranya adalah dengan menggunakan Pitagoras. Nah, Pitagoras berarti nanti dimisalkan. Kalau dimisalkan berarti kayak misalkan di sini namanya nanti X. Nah, gitu ya. Kemudian berarti di sini 4 akar 2 min X. Nanti berarti pura-pura mencari HQ. Berarti HQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang ini kuadrat. Kemudian 2 akar 3 kuadrat dikurang X kuadrat. Nanti sama dengan, nanti kalian dapat X-nya. Kemudian dan sebagainya. Oke. Misalkan, kalau misalkan mau dikerjakan ya berarti HQ kuadrat nanti sama dengan HQ kuadrat. Nah, ini ya. Nanti kan kalau HQ kuadrat berarti kan 6 kuadrat. Nah, ini saya lihatnya berarti segitiga yang PQH ya, atau HPQ. Nah, ini berarti ini untuk segitiga HPQ. Nah, oke. Kalau ini berarti segitiga yang CHQ. Nah, ini segitiganya. Oke. Nah, kita masukkan datanya yang kita ganti warna merah lah. Berarti 6 kuadrat nanti ditambah dikurang ya, karena kan ini AP kan bukan sisi miring. Berarti ini adalah 4 akar 2 dikurang X dikuadratkan sama dengan nanti nilainya sama dengan adalah 2 akar 13 dikuadratkan dikurang dengan X kuadrat. Nah, seperti ini nanti maksudnya, kayak saya bilang seperti ini. Kalau misalkan dikerjakan ya berarti 6 kuadrat berarti kan 36. Nah, dikurang dalam kurung berarti ini 4 akar 2 dikuadratkan tadi 16 dikali 2 berarti 32 ditambah dengan X kuadrat dikurang
2 kali mereka ya, 2 kali 8 akar 2 kali 4 akar 2 kan 8 akar 2 dikali X, berarti minus 8 akar 2X. Nah, kurung tutup sama dengan yang ini adalah 52 ya, tadi 52 dikurang X kuadrat. Nah, ini terus kita tulis kembali 36 dikurang 32 dikurang X kuadrat ditambah ya, karena min ketemu min. Jangan lupa kalau yang ini 2X, kemudian ini jadinya 52 dikurang X kuadrat. Nah, berarti ini bisa disederhanakan. Jadinya, kalau sederhanakan berarti ini kan sama-sama punya min X kuadrat. Nah, ini hilang ya. Oke. Berarti 36 dikurang 32 kan 4. Nah, 4 ya. 4 pindah ke sana. Berarti ini 8 akar 2X. Nah, ini 52 dikurang 4. Nah, gitu ya. Karena kan 36 dikurang 32. Kan itu 4 positif pindah jadi negatif. Berarti ini 8 akar 2X sama dengan, kalau 12 berarti 48 ya. 48. Nah, berarti X sama dengan 48 dibagi 48 dibagi 8 akar 2. Berarti X didapat 6 ya. 6 di 6 kan, 6 dibagi akar 2, 6 per akar 2. Maka X kita punya adalah 6 bagi 2, 3. Berarti 3 akar 2 cm. Berarti kita dapatnya di sini adalah 3 akar 2. Nah, ini kita dapat nih. Berarti di sini adalah 3 akar 2 cm. Berarti yang di sini adalah akar 2 cm gitu ya. Intinya kan totalnya 4 akar 2. Berarti kalau di sini 3 akar 2, di sini 3 akar 2. Nah, untuk dapetin HQ bagaimana? Ya pakai yang sederhana saja lah yang di sini. Berarti HQ, nah panjang HQ kan yang diminta dalam soal maksudnya tadi. HQ kuadrat, nah sama dengan adalah 36 dikurang 2, nah, ya kan, berarti didapat 34. Berarti kalau ditanyanya HQ saja, berarti akar 34. Nah, jawabannya berarti yang C. Oke, demikian ya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan cara lain, yaitu menggunakan mencari sudutnya dulu. Nah, mencari sudutnya berarti menggunakan aturan kosinus. Oke, kemudian nanti bisa menggunakan langsung kemudian menggunakan sudut juga langsung ya. Nah, nanti gunakan sudut sin, jadi 2 kali mengerjakannya juga sih. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya adalah dari skor ujian matematika 10 siswa, apabila satu skor terendah dikeluarkan, maka rata-ratanya naik menjadi 88. Dan apabila satu skor tertinggi dikeluarkan, maka rata-ratanya turun menjadi 82. Apabila rata-rata skor terendah dan tertinggi adalah 71, apabila rata-rata skor terendah dan tertinggi adalah 71, maka rata-rata skor ujian matematika 10 siswa tersebut adalah berapa? Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wih, kok berubah bentuknya? Soal berapa tadi? Nah, ini dia. Salah. Dari skor ujian matematika 10 siswa, apabila satu skor terendah dikeluarkan. Oke, ini berarti kalian tentu masih ingat ya, pejuang P3K ini. Kalau misalkan N1, orang banyaknya orang 1 dikali dengan rata-ratanya, ditambah dengan N2 kali dengan rata-ratanya, itu nanti akan sama dengan jumlahnya, berarti N1 ditambah dengan N2. Ini jumlah orang ya, dikali dengan rata-rata gabungannya. Nah, ini kan bentuk dasarnya. Jadi kalau misalkan rata-ratanya orangnya ada 3 lagi, berarti N3 dikali dengan rata-rata ketiga. Berarti nanti tinggal N1 tambah N2 tambah N3 dan begitu seterusnya. Tapi kalau dalam soal ini adalah bentuk pengurangannya, berarti dibalik saja, kayak kita tinggal ngurangin 1 lagi lah gitu. Apabila satu skor terendah dikeluarkan, berarti dari 10 siswa, berarti kita dimulai dari awalnya yang ini 10, ibaratnya gitu ya. Berarti ini 10 siswa rata-rata gabungannya, nah gini maksudnya ya. Berarti kan kayak gini. Nanti kemudian satu skor terendah, berarti kan cuma 1 orang, berarti 1 orang. Nah, 1 orang dikali dengan X terendah itu berarti TR lah, terendah gitu. Itu nanti nilainya rata-ratanya naik menjadi, nah kalimatnya menjadi itu berarti kan dari 10 orang berkurang 1 orang, berarti tinggal 9.
9 dikali dengan 88. Nah, ini perkalian ya. Kemudian, dan apabila satu skor tertinggi dikeluarkan, berarti dengan cara yang sama juga, berarti 10 rata-rata gabungan dikurangin satu orang, tapi yang tertinggi, berarti yang TG lah, tinggi. Itu rata-ratanya turun menjadi, nah kalimatnya menjadi lagi, menjadi 82, berarti 9 dikali dengan 82. Nah, gini ya. Berarti ini kita bisa eliminasi lah, karena yang kita butuhkan. Nah, apabila rata-rata skor, kita punya rata-rata skor terendah dan tertingginya adalah 71. Nah, berarti ini rata-rata 2 orang tadi ini. Berarti ini kita bisa kurangkan saja ya. Kalau dikurangkan berarti yang bawah jadi positif. Berarti rata-rata tertinggi dikurangin dengan rata-rata terendah. Nah, itu sama dengan, nah ini kan kalau 88 karena angkanya sama 9 maka 9. Berarti 88 dikurang 82 berarti 6. Nah, 9 kali 6 berarti ini 54 maksudnya ya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada rata-rata skor terendahnya. Saya gunakan warna berbeda lagi lah. Nah, ini. Oke. Rata-rata skor terendah 71. Nah, rata-rata terendah dan tertinggi kan cuma 2 orang. Berarti ini 3 kali 2 saja. Berarti maksudnya rata-rata tertinggi ditambah dengan rata-rata terendah itu nanti jumlahnya adalah dikali 2 nih. Berarti kalau dikali 2 berarti 2 sama 4, 142. Berarti 142. Nah, ini kan bisa kita terserah mau dijumlahkan atau mau dikurangkan, mau menggunakan yang mana saja, hasilnya nanti sama. Oke, misalkan kalau saya mau menggunakan yang angka yang paling kecil ya, yang paling tertinggi ya. Berarti saya jumlahkan. Nah, ini. Berarti ini kan jadi ada 2 nih. 2 rata-rata tertinggi itu nanti hasilnya adalah 6, 9, 196. Berarti kalau saya minta rata-rata tertinggi saja satu orang, berarti dapatnya 98 ya. Karena 196 saya bagi dengan 2. Oke. Kemudian ini bisa saya substitusikan jawabannya ke sini untuk dapatkan yang ini. Oke, rata-ratanya berarti 10 dari rata-rata gabungan siswa yang ada 10 tadi, kalau dikurangin 1 berarti 98. Itu sama dengan kita kalikan 2 dikali dengan 9, 18. 8 kali 9, 72. Berarti 72, 73 ya. 73. Berarti kalau 10 X bar gabungan sama dengan, nah ini 738 nanti ditambah 98. Nah, saya cobain begini aja lah biar gampang. 16 berarti 1383. Nah, ini kan 10 orang yang diminta rata-ratanya. Berarti karena yang diminta rata-ratanya berarti 836 saya bagi dengan 10. Maka rata-rata gabungannya adalah 83,6. Jadi kita punya jawabannya yang A. Gitu ya, mudah ya, simpel ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada gambar di bawah ABCD suatu persegi dengan AB adalah 4. Nah, AB 4 di persegi ya, berarti AD 4 gitu ya, 4 cm. 4 cm. AF adalah 6. AF adalah 6. Kemudian EB sama dengan CH. EB ini sama dengan CKH, berarti ini 3, berarti 3 cm, otomatis ini 1 cm. Karena kan 3 tambah 1 3 cm, berarti yang ini Pitagoras ya, 3, 4 triple Pitagoras, maka di sini 5 cm. Kemudian AF kan sudah tahu 6, maka di sini 1 cm nih. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini udah kita dapat. Yang ditanya adalah panjang G ke E. Nah, panjang G ke E nih. Gimana tuh ya cara ngerjakannya? Karena ini metode kesebangunan, maka kita cari kesebangunannya. Oke, kita buat ini biar ada bentuk sebangunnya, maka ini kita cari begini. Nah, ini kita terus. Oke, luruskan, lurus, ya anggap saja lurus lah. Nah, ini berarti kita sudah punya kebangunan, berarti ini kan sudah ada namanya sampai dengan EFGH, berarti ini I sama J. Nah, gitulah I sama J. Nah, kita sudah dapat. Oke, kita cari tahu lagi panjangnya berapa. Nah, karena ini 1, maka ini 1 cm. Nah, gitu ya. Berarti untuk mendapatkan panjang yang lainnya juga kita bisa dapat nih. Nah, gitu ya. Kita cari tahu apa yang bisa kita dapatkan. Nah, oke,
Kita kesebangunan apa nih yang belum ada yang bisa? Nah, ini kita kesebangunan yang AB. Berarti lihat segitiga yang pertama adalah segitiga untuk dapetin IJ ya. ABE. Nah, ini ABE, ini segitiganya, segitiga ABE. Segitiga ABE itu berarti yang 1, nah 1 cm ini 1/4 ya, secara keseluruhan 4. Itu nanti akan sama dengan, nah ini kan gak ada nama IJ, nah tulis saya aja IJ lah, IJ per 3 ya, nah 3, maka nanti kita dapat panjang I ke J itu adalah 3/4, nah 3/4 cm. Nah ini kita punya 3/4 cm. Nah kalau di 3/4 cm tentu kita bisa dapat segitiga yang ini, panjang H ke I. Nah panjang H ke I berarti 4 dikurang 3/4 cm, berarti kan 16 dikurang 3, berarti 13 ya, 13/4 cm. Nah ini panjang H ke I gitu ya. Kita sudah dapat panjang H ke I. Kemudian kita panjang berikutnya adalah, oh ya, panjang untuk A ke I. Nah A ke I, A ke I juga bisa ya, A ke I. Nah berarti kalau kita ditanyakan panjang A ke I itu adalah, tulis dulu, adalah AI per panjang keseluruhan adalah AE. AE itu 5 ya. Sama dengan kita menggunakan yang lain lagi, sama 1/4 juga nggak masalah ya. 1/4. Maka panjang A ke I itu kita dapat adalah 5/4 cm. Nah ini 5/4. 5/4 cm. Ataupun dengan Pitagoras juga sama saja hasilnya. Menggunakan Pitagoras, ini kuadrat, 1 kuadrat ditambah 3/4 kuadrat, nanti dapatnya 5/4. Nah berarti I ke E, nah panjang I ke E itu adalah 5 cm dikurang 5/4 cm, maka dapat berapa ini? 20 dikurang 5 berarti 15/4 cm ya. Nah kita sudah dapat nih, kita sudah dapat panjangnya. Maka perhatikan segitiganya berikutnya, kita gantiin warna lagi, kita pakai warna hijau lah. Oke, hijau. Nah berarti sekarang perhatikan segitiga yang kita sudah punya, segitiganya adalah FHI. Nah FHI, segitiga FHI ini. Nah kesebangunannya adalah yang kita tanyakan adalah GE ya. Ya GE kan ditanyakan per 13/4. Nah kita udah dapat tuh ya, 13/4 nih. Nah kemudian panjang terpendeknya adalah EF adalah 1 cm, sudah ada ya, 1 per. Nah terus panjang terpanjangnya adalah ini 15/4. Nah 15/4. 15/4. Oke. Nah sudah dapat. Berarti kita tinggal hitung G ke E nya adalah, kali silang saja nih ke atasin ke sana ya, 13. Ini kan sama-sama di bawah, kita bisa coret nih, dicoret ya. Nah ini oke, kita cek ada yang salah menghitung nggak ya nih. Kalau kita lihat dari sini 1/4 ini adalah 3/4, bener ya, 3/4, mana 3/4, ini 3/4. Berarti takutnya ada salah hitung, kita cek dulu 3/4. Kemudian yang ini juga sama, A ke I. Kalau kita menggunakan Pitagoras berapa ya? Coba kita sama nggak hasilnya nanti. 1 kuadrat ditambah 3/4 dikuadratkan, kemudian nanti diakar ya. Berarti kan ini 9/16. Nah 9/16 berarti ini adalah 16/16 ditambah 9/16. Nah ini kan berarti 25/16 ya. 25/16 itu kalau diakar berarti 5/4. Nah ini sesuai. Panjang 5/4 berarti 5 dikurang 5/4, 20 dikurang 5, 15/4. Betul ya? Berarti nggak ada kesalahan menghitung. GE per 13/4. Oke, kita coret. Maka dicari tahu nilai GE nya adalah, oke, 13 kali silang 13/15. Jadi kita dapat jawabannya adalah 13/15. Tapi di sini semuanya per 19 nih.
Oke, per 19. Berarti nggak ada jawabannya ya untuk soal yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, berarti jawabannya itu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ini I ke G, padahal panjang seluruhnya adalah sampai ke I ke F ya. Berarti ini tambah 1. Nah, ini suka jadi kesalahan di sini juga nih. Berarti yang di sini nih harusnya bukan 1 dulu, jangan dihapus dulu ya ini. Oke. Berarti ini belum jawaban. Saya cek yang di sini. Oke, nah ini 15/4 cuman sampai I ke G, harusnya I ke F kan secara keseluruhan, berarti ditambah 1. Nah, ini berarti kalau ditambah 1 itu berarti jawabannya adalah nanti berapa? 19/4. Nah, ini baru benar. Oke, berarti jawabannya adalah 13/19. Jadi untuk jawaban yang ini adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya adalah di soal nomor 7. Misalkan F pada definisikan pada himpunan bilangan asli, F adalah X tambah 1 bilangan X ganjil. Kemudian bilangan G adalah ini, gitu ya. Kemudian kita cek lagi. Oke. Terus, kenapa nih? Oke. Ada apa ini? Nah, oke, kenapa ini bisa hilang? Kita lanjutkan. Ternyata tidak ada apa-apa. Oke, lanjutkan ke soalnya. Nah, nih. Fx sama dengan X tambah 1 bilangan ganjil, Fx sama dengan X per 2 untuk bilangan X genap, dimana F pangkat 1 sama dengan F pangkat K adalah F komposisi dari F K pangkat min 1 dan bla bla bla. Tapi ada syarat, K-nya lebih besar dari sama dengan 2, dimana nilai FK sama dengan F komposisi. Nah, ini berarti bentuknya ini dibentuknya seperti ini ya. Berarti ini logikanya, kalau misalkan saya punya F2, berarti sama saja F dalam kurung F1, berarti Fx ya. Nah, berarti kalau saya punya F3, berarti F dalam kurung F2. Nah, sedangkan F2 itu adalah ini bentuknya, berarti bisa saja saya tuliskan F-nya 3 kali. Nah, berarti F, kemudian di F-kan lagi. Nah, gitu ya, berarti ini kurung yang ini berarti kurung ini, berarti 3 kali. Nah, berarti kalau yang ditanya dalam soal nilai terkecil K yang memenuhi bentuk ini yang kurang dari 4. Dah ya, yang harus kita fokuskan adalah bentuk nilai dari X-nya. X-nya kan tergantung pada permintaan soal. Kalau X-nya ternyata 95 masuknya ganjil, berarti tambahin 1. Berarti logisnya adalah masukin ganjil. Berarti 95 ditambah dengan 1, maka saya dapat 96. Berarti ini kan yang pertama, untuk nilai K pertama. Nah, sekarang saya punya 96. 96 itu masuknya genap. Nah, genap itu saya bagi 2 saja. Nah, biar gampang. Jadi saya nggak harus masukin ke sini. Berarti saya dapat nilainya adalah 48 ya. 48 kali 2, 96 kan. Ke 48 masih genap, saya bagi kedua. Nah, ini berarti yang kedua kan. Nah, ini bentuk ketiga. Nah, saya dapat adalah 16. Nah, 16 itu masih genap juga. Saya bagi 2 lagi. Nah, saya bagi 2 dapatnya ini adalah 4. Nah, gitu ya. 8 kok 4. 8. Ini tadi 95 tambah 1, 96. Saya bagi 2, 48 ya. 48 saya bagi 2, dapatnya kok 16. 48, 24 ya. Sorry. Salah hitung yang ini. Makanya agak ngawur di sini. Oke, kita lihat di sini bentuknya. Nah, nih 48 bagi 2, 24. Saya bagi 2. Ini data keempat ya. Saya berarti dapat 12. 12 saya bagi 2 dapatnya 6. Nah, ini berarti kelima. Oke, kelima. Kemudian 6 saya bagi 2 karena masih genap, dapatnya 3. Nah, 3. Berarti 6 di sini. Nah, 3 ini itu adalah sudah masuk ke ranah di mana
nilainya adalah kurang dari 4. Nah, ini kurang dari 4 sesuai dalam soal. Kurang dari 4. Berarti ada berapa nilai K-nya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti K-nya adalah sama dengan 6 untuk kecil sekali. Untuk dapetin nilai 4 atau kurang dari 4. Oke? Berarti jawaban untuk nilai K terkecil adalah yang 6 K-nya. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, jika selesaian masalah nilai awal Y diferensial atau turunan dikurang dengan sin X per Y tambah 1 sama dengan 0, di mana Y ketika 0 sama dengan 0, nah, adalah Y sama dengan Fx. Maka nilai F dalam kurung Pi, nah, Pi-nya adalah, itu berapa nilainya gitu ya. Yang perlu kalian pahami di sini adalah Y aksen. Berarti di sini saya tulis Y aksen itu sama dengan, kan ini 0 ya, kayak pindah ruaskan, maka dapatnya adalah sin X per Y ditambah dengan 1. Y turunan itu bahasanya kalau awalnya adalah dy per dx. Nah, ini sebenarnya lebih gampang bentuknya seperti ini. Jadi lebih mengena lah, gitu cari. Berarti kalau kita kali silang, maka dapatnya adalah Y ditambah dengan 1 dy. Maka nanti ini maksudnya turunan terhadap fungsi Y. Kemudian yang ini adalah sin X dx. Berarti dia diturunkan terhadap fungsi X gitu maksudnya. Jadi lebih gampang sebenarnya kalau bentuk dy per dx gitu. Gitu ya, kalau misalkan turunan jangan, kalau terbiasa menggunakan aksen agak sulit nanti pemahaman ya. Oke, kemudian kita akarkan. Nah, kita akarkan, akar lagi. Kita lawannya dari diferensial itu kita integral kok akar. Kita integral. Kita integral berdasarkan fungsi masing-masing kiri kanannya. Berarti ya ini kalau kita integral dari Y, nah ini kan fungsi integral bukan tertentu ya, tapi tak tentu. Jadi nanti ada fungsi C. Jadi ada plus C-nya, ada konstantanya. Maka kalau kita turunkan, kita integralkan, jangan lupa kalau integral itu nanti ditambah 1 pangkatnya. 1 jadi 2, maka jadinya setengah Y kuadrat. Nah, ini kan 1 kalau diintegral ya balik lagi jadi Y. Karena di sini ada, ini yang saya maksud tadi. Oke. Kemudian di sini sin, sin X, sin kalau cos diturunkan itu adalah min sin. Cos min sin. Tapi kalau sin kebalikannya jadi min cos. Jadi min cos X plus C. Nah, ini C-nya di sini ya. Kita maksudkan adalah di sini berapa nilai penjumlahannya. Oke, ketika Y-nya sama dengan 0, nah berarti nanti ini fungsi ini sama dengan 0. Nah, ketika dimasukkan X-nya adalah 0 ya. Berarti ini 0 nanti fokusnya untuk dapetin nilai C. Berarti ini 0 sama dengan min cos 0 ditambah dengan C. Nah, ini berapa? 0 sama dengan, nah ini kan artinya min 1 ditambah dengan C, maka kita dapatkan nilai C-nya itu adalah 1. Nah, gini ya, berarti dengan kata lain bentuknya adalah menjadi setengah Y kuadrat ditambah dengan Y sama dengan 1 dikurang cos X. Nah, ginilah bentuknya. Oke, kemudian kita jadikan ini kita kali 2 lah. Berarti kali 2. Kalau kali 2 maka jadinya Y kuadrat ditambah 2Y ya. 2Y, sorry ini tulisannya. Berarti jadi 2 dikurang 2 cos X. Nah, kemudian kita coba completing square. Berarti melengkapkan kuadrat. Ini biar dapat, berarti kita dari separuhnya. Jadi fokus ke bentuk Y-nya. Jadi kalau mau melengkapkan kuadrat, completing square-nya itu, maka ini jadi separuhnya. Mati separuhnya dan jangan lupa dikuadratkan. Separuhnya dari 2 adalah 1. 1 dikuadratkan 1. Kalau ini ditambah 1, maka sebelah juga harus tambah 1. Kalau ditambah 1 kan jadi 3. Nah, gini. Ya, berarti ini bentuknya menjadi difaktorkan. Tadi nambahnya 1 kan? Berarti Y plus 1 kuadrat. Nah, gitu. Maka ini jadi 3 dikurang 2 cos X. Kemudian kalau saya akarkan, ini saya akar, maka Y plus 1. Maka ini jadinya plus minus kalau diakar. Ingat kalau kuadrat dapatnya kalau genap itu 2 ya, 2. Jadi ada plus ada minus.
Nah, berarti kita dapat Y-nya adalah min 1 plus minus, nah, dalam kurung 3 dikurang 2 cos X. Nah, untuk mendapatkan berikutnya, kita tahu mana plus sama minusnya, maka kita menggunakan yang tadi lagi. Kalau yang hasilnya 0, nah cos 0 kan 1 nih. Jadi 3 dikurang 2 kali 1, berarti 3 kurang 2, 1. Nah, akar 1, 1. Nah, min 1, nanti min 1 plus minus 1. Nah, yang hasilnya 0 yang mana? Ya, berarti yang hasilnya 0 adalah yang ketika ditambah. Nah, ketika ditambah itu yang hasilnya 0. Nah, itu berarti jawabannya. Berarti itu yang kita gunakan. Berarti ini yang kita gunakan. Nah, karena ini Y itu adalah sama dengan dari fx. Nah, x kan kita tadi substitusikan 0. Oke ya? Jadi dipahami ya? Berarti kita sudah dapat bentuknya adalah yang ini, yang dimaksud dalam soal, bentuk dasarnya. Oke, kita sudah dapat. Yang diminta soal adalah ketika nilainya adalah pi atau pi. Berarti min 1 ditambah dengan akar 3 dikurang 2 kali cos pi. Nah, gini, berapa nilainya tuh? Berarti min 1 ditambah akar 3 dikurang, nah, cos pi. Cos pi itu nilainya adalah sama dengan cos 180. Nah, ini dia masuk kuadran 2 ataupun kuadran 3 hasilnya sama-sama minus. Nah, minus 1. Berarti min 1, berarti 2 dikali dengan min 1. Maka kita dapatkan min 1 ditambah 3 ditambah 2, berarti akar 5. Berarti kita dapat nilai F Pi adalah min 1 ditambah akar 5. Min 1 akar 5 adalah jawabannya yang B. Berarti bukan, kalau misalkan minusnya kita ikutin juga nih, maka jawabannya ada 2. Min 1 dikurang akar 5 itu juga dapat jawaban. Tapi sayangnya ada persyaratan. Nah, persyaratan yang harus kalian pahami. Nah, ini persyaratannya. Oke. Untuk mendapatkan yang lainnya juga, untuk mendapatkan inisial C pun juga ada persyaratannya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 masih soal turunan. Hanya saja bentuknya kuadrat. Nah, bentuk kuadrat berarti kita kuadratkan dulu baru diturunkan. Nah, tapi kalau kuadratin dulu kan kepanjangan tuh ya. Berarti caranya adalah ya, berarti kalau ini diminta kuadrat, ya ini kita kurung saja. Nah, kuadrat. Nah, gitu. Oke, berarti F kuadrat kemudian diturunkan. Nah, dia mintanya diturunkan. Nah, diferensial. Berarti pindah saja langsung 2. Nah, 2-nya turun ke bawah, di berkurang 1. Jadi 2x dikurang 1 per 5 min x. Oke. Kemudian jangan lupa adalah turunan dari isinya. Berarti 2x dikurang 1 per 5 dikurang x itu kita turunkan. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah di sini ketika saya punya bentuk AX ditambah dengan B per CX ditambah dengan D, maka cara termudah melakukan diferensialnya adalah, nah ini di beberapa buku sudah ada lah ini, ketika kalian SMA di bab turunan ini ada caranya bentuk U per V lah. Tapi kalau nanti bisa jadi rumus cepatnya, berarti kali silang saja kayak bentuk determinan, berarti A kali D dikurang B kali C per, nah ini CX ditambah dengan D dikuadratkan gitu ya. Nah, ini bentuk simpelnya. Nah, ini bentuknya jangan lupa ini bawahnya bentuknya terbalik. Nah, kalau bentuknya terbalik maka kita balik dulu biar gampang, biar nggak salah. Karena kalau rumus cepat kan ada syarat lah. Min X ditambah dengan 5. Maka F turunannya ada diferensialnya adalah kalau kita kalikan berarti kan 10 dikurang min 1 dikali min 1 berarti kan 1 ya, gitu ya. Kan dikurang min 1 dikali dengan min 1 kan 1. Nah, per dalam kurung, nah ini min X ditambah dengan 5 dikuadratkan, gitu ya. Berarti kan jawabannya adalah 9 ya. Berarti ini turunannya adalah 9 per, nah ini dalam kurung lah, ini 5 dikurang X saya kuadratkan. Nah, ini. Oke, bentuknya ini kan dibalik sama saja. Nah, yang diminta dalam soal itu hanya minta jawabannya ketika nilainya adalah 2. Nah, ketika nilainya 2, berarti kita nggak harus menyederhanakan. Kita langsung saja substitusi nilai 2-nya. Oke, nilai 2-nya kita substitusi, maka kita peroleh
2, berarti 2 dikali ini kita masukkan 2 dikali 2, ini 2 gitu ya. Berarti kita dapatkan yang atas 2 kali 2 4, 4 dikurang 1 3, berarti 3. 2 dikali 3, 5 dikurang 2 juga 3. Nah, nih. Kemudian kita juga dapatkan 9 per 5 dikurang 2, 3. 3 pangkat 2 berarti 9 juga. Nah, ini kan hasilnya 1. Berarti kita dapatkan 2 kali 1 kali 1. Nah, tentu gampang hasil ini. Jadi jawabannya adalah 2. Untuk jawaban soal 12 adalah yang B, yaitu 2. Kita lanjut soal, nah ini soal tentang logika matematika. Logika matematika ini sudah lama sekali beberapa kurikulum meniadakan ya. Jadi ini ketika saya masih SMA juga ini masih ada lah. Oke, di logika matematika langkah yang pertama adalah negasi. Ini bentuk negasi atau ingkaran. Negasi A implikasi dari negasi B kurung tutup, kemudian dinegasikan kembali, implikasi kembali ke C. Nah, senilai dengan berapa? Yang perlu jadi catatan kalian adalah ketika kita punya A implikasi dengan B, maka nilainya akan ekuivalen atau setara dengan negasi A disjungsi B. Berarti disjungsi seperti ini ya, atau bacanya. Oke, berarti kalau yang ini saya rubah, maka dia akan nanti depannya sudah ada negasi, ketemu dengan negasi berarti hilang, luluh ya. Berarti jadi A kemudian disjungsi dari, nah ini masih ada negasi tapi di sini tidak ada negasi, maka tetap negasi B. Nah, ini luluhnya seperti ini. Kemudian implikasi C. Nah, ini bentuknya sama lagi. Nah, berarti ini kita buat ingkarannya. Ingkaran A disjungsi dari ingkaran B atau negasi. Kemudian implikasi berubah jadi atau. Berarti jadi atau C. Nah, demikian. Berarti kita sudah dapat jawabannya adalah yang mana nih? Nah, di sini tapi dalam kurung semua. Berarti ingkarannya kita substitusikan ke dalam. Jadi ingkaran A. Ingkaran ketemu dengan disjungsi, maka dia berubah jadi dan atau konjungsi. Nah, ingkaran ketemu ingkaran atau negasi ketemu negasi, hilang luluh jadi B. Kemudian disjungsi atau begitu bahasanya C. Nah, ini jawabannya. Berarti ingkaran A dan B, ingkaran A dan B, berarti yang ini salah. Ini nggak ada ingkarannya, tidak ada ingkarannya, ini tidak ada ingkarannya. Berarti jawabannya pas ya, yang B. Jadi untuk pilihan jawaban nomor 14 adalah yang B. Oke, berarti sudah selesai, habis soalnya sampai 14. Di part yang pertama ini berarti saya sudah menyelesaikan beberapa soal. Semoga ini jadi bahan referensi kalian untuk mempelajari soal-soal yang sifatnya sama dari beberapa soal ini. Jadi ada 240 soal. Nah, ini sudah saya kemas sedemikian rupa sehingga beberapa soal senada dengan sebentuk soal seperti yang sudah saya paparkan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal Med berbagi untuk menginspirasi.